Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Fitrianur, mahasiswa Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancastia Banjarbaru. Dalam mata kuliah ekonomi manajerial, di sini saya tertarik dengan harga. Harga tentunya merupakan suatu hal yang penting dalam produksi. Jadi dalam menentukan harga, kita tentu punya strategi dalam menentukannya. Jadi definisi strategi penerapan harga tersebut yaitu untuk menjadi acuan dalam suatu perusahaan agar dapat menetapkan layanan atau harga produk mereka. Umumnya perusahaan akan menggunakan perhitungan sesuai dengan biaya produksi, iklan, tenaga kerja, kemudian menambahkan sejumlah persentase tertentu sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan. Harga sendiri merupakan suatu komponen yang penting karena itu menyangkut dengan optimalisasi pendapatan mereka. Jadi tujuan dalam melakukan strategi penetapan harga yang pertama adalah menghindari perang harga. Perang harga merupakan salah satu adanya bisnis tentu terkait dengan harga. Salah satu tujuan penetapan harga adalah mencapai harga stabil untuk tidak goyah atau naik turun dengan segala kondisi yang ada. Terus yang kedua, menyikapi persaingan kompetitor. Dalam bisnis pasti kita memiliki kompetitor. Untuk harga kita, produk kita bisa bersaing dengan kompetitor, tentunya harga ini harus dengan yang pas formulanya. Jadi tidak asal menentukan harga. Jadi harga kompetitor juga kita harus perhatikan. Terus yang ketiga adalah optimalisasi laba. Setiap usaha, setiap bisnis tentu yang utamanya tujuannya adalah laba. Oleh sebab itu, guna mendapatkan tingkat pendapatan yang sesuai target atau sesuai yang diharapkan dalam suatu bisnis, harga maka harus ditentukan sesuai dengan pasarnya. Terus yang berikutnya jenis-jenis strategi. Jenis-jenis strategi dalam menetapkan harga itu yang pertama berbasis pasar. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisnis terkait dengan pasar. Karena apa? Karena produk kita atau jasa kita itu akan laku di pasaran kalau memiliki harga yang sesuai. Terus yang kedua itu jenisnya adalah harga produksi. Selain menetapkan harga berdasarkan pasar, kita juga harus mempertimbangkan biaya produksi kita. Jadi jangan sampai kita mendapati kerugian atau istilahnya nggak pas dengan biaya yang telah kita keluarkan untuk membuat suatu produk. Jadi harga produksi juga merupakan suatu hal yang harus dipertimbangkan. Terus yang menarik selanjutnya adalah macam-macam strateginya. Strategi penerapan harga. Yang pertama itu adalah harga premium. Harga premium merupakan harga yang membuat produk kita terlihat prestis atau berkelas sehingga kita bisa menunjukkan kesan mewah pada produk yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan. Jadi harga premium merupakan salah satu strategi juga untuk menarik minat pasar. Terus yang kedua itu price skimming. Price skimming merupakan mematok harga tertinggi untuk suatu produk baru
dan menurunkannya dari waktu ke waktu, sehingga membuat produk kita lebih laku di pasaran ketika harga mahal karena memang itu masih baru, jadi laku. Agar menjaga kestabilan harganya atau tetap menjaga kestabilan penjualannya, maka seiring berjalannya waktu harga tersebut akan semakin menurun. Terus strategi yang ketiga adalah penetrasi. Harga penetrasi. Harga penetrasi adalah harga yang ditetapkan yang sangat rendah di awal. Metode ini sangat efektif untuk menarik perhatian pelanggan dan membuat mereka berpaling dari kompetitor kita sehingga bisa menggunakan produk kita. Jadi harga penetrasi ini kaitannya dengan kompetitor. Kompetitor supaya customer kita menggunakan produk kita, maka produk penetrasi bisa jadi pembuka kita untuk mendapatkan customer. Terus harga yang selanjutnya yang strateginya adalah psikologis. Harga psikologis. Harga psikologis ini merupakan salah satu strategi yang membuat produk kita kelihatan lebih murah. Biasanya menggunakan nominal 900 atau 9.000. Misalnya harga produk kita sebenarnya 50.000, tapi kita taruh harganya 50.000, tapi ketika kita pasang iklan itu 49.900. Ketika kita taruh harga 49.900 dibandingkan dengan 50.000, maka kesannya 49.900 akan lebih murah, sehingga harga kita akan lebih menarik perhatian customer. Terus strategi yang selanjutnya adalah harga bundling. Harga bundling ini diterapkan ketika kita menawarkan 2 produk atau lebih untuk melayani satu customer. Maksudnya adalah agar terlihat produk kita terkesan lebih murah, meskipun sebenarnya itu adalah harga yang untuk 2 produk tersebut itu tadi. Jadi supaya kelihatan lebih bersaing, bayar lebih sehingga dapat double produk yang bisa kita jual. Terus yang berikutnya adalah harga premium. Harga premium itu berasal dari free dan premium yang digabungkan. Strategi penerapan harga premium ini umumnya dipakai oleh perusahaan untuk menawarkan 2 versi dari sebuah produk. Mereka akan membuat suatu produk dengan fitur terbatas. Apabila ingin mengupgrade fiturnya, maka mereka harus membayar lebih sehingga terkesan harga yang kita tawarkan itu lebih murah. Yang selanjutnya harga adalah harga dinamis. Harga dinamis merupakan strategi penerapan harga berdasarkan harga lonjakan permintaan serta waktu. Strategi ini sangat fleksibel karena harga yang dipatok berfluktuasi sesuai dengan permintaan pasar dan pelanggan. Yang selanjutnya adalah harga naik. Harga naik ini erat dengan promo. Promo biasanya hari Senin harga naik atau misalnya minggu depan harga naik. Sehingga semata-mata produk kita yang kita jual sekarang itu terkesan lebih murah dibandingkan harga selanjutnya. Yang selanjutnya lagi strategi harga adalah harga geografis. Harga geografis adalah penetapan harga produk atau jasa yang berbeda-beda tergantung lokasi geografis pasar. Pada umumnya harga ini sangat dipengaruhi oleh biaya transportasi untuk produk kita atau produk yang ditawarkan sampai kepada konsumen. Terus yang selanjutnya adalah harga per jam. Kalau harga per jam ini biasanya kaitannya erat dengan jasa layanan yang bisa kita terapkan untuk sebuah kayak kontraktor, kayak pekerja lepas, atau misalnya sewa-sewa
yang harian lah hitungan. Jadi di situ dihitungnya per harga per jam. Terus yang selanjutnya based on competitor. Berdasarkan kompetitor. Jadi untuk menarik customer, kita juga harus memperhatikan kompetitor itu tadi. Sehingga harga berdasarkan kompetitor, kita bisa menarik perhatian customer untuk menggunakan produk kita. Selanjutnya dalam penetapan cara menetapkan harga. Cara menetapkan harga. Cara menetapkan harga pertama adalah menerapkan biaya harga surplus. Menetapkan harga surplus adalah pendekatan penetapan harga yang diterapkan oleh bisnis dari semua kalangan, baik besar maupun kecil. Menggunakan metodologi ini adalah menghitung harga jual berdasarkan keseluruhan biaya yang kita keluarkan. Jadi kita akan menentukan dulu berapa biaya produksi yang kita tentukan atau yang kita keluarkan, nanti baru kita hitung harga berdasarkan tersebut. Terus yang kedua adalah markup. Markup merupakan metode dengan tindakan selanjutnya dari bisnis menentukan harga jualnya. Bagi Anda yang belum tahu, markup adalah jenis proses penentuan harga jual suatu unit berdasarkan harga pokok produk yang dipasok pada saat pembelian pertama. Selanjutnya adalah penetapan BEP. Penetapan BEP. BEP atau Break Even Point atau yang biasa kita sebut modal. Metode ini menentukan berapa biaya modal di awal, sehingga harga jual ditentukan berdasarkan seluruh pengeluaran yang diinvestasikan dan hasil yang direalisasikan oleh suatu usaha. Yang berikutnya adalah analisa kompetitor. Analisa kompetitor adalah jenis teknik lain yang dapat digunakan dalam suatu bisnis untuk menentukan suatu harga. Di sini bisnis dapat melakukan penelitian dan memeriksa hasil keuangan perusahaan saingan mereka sehingga mereka bisa menentukan harga itu sendiri. Terus yang selanjutnya adalah riset pasar. Jadi dalam menetapkan harga, kita juga harus mempertimbangkan pasar. Karena pasarlah yang akan menggunakan produk kita agar produk kita laku di masyarakat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Hal yang menurut saya sangat berkesan dalam perkuliahan ekonomi manajerial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.